Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Dimas Rapli, mahasiswa Hubungan Internasional 2020. Di Curhat Filsafat part kedua. Video ini ditujukan untuk tugas filsafat yang dibimbing langsung oleh Ibu Unisa Gena SIP MSc PhD. Saya di sini akan mencoba menjelaskan kembali pertanyaan saya di part pertama. Namun saya hanya mengambil satu pertanyaan penting untuk hidup saya, yaitu siapa sebenarnya saya. Di part pertama kemarin terdapat kekurangan dalam penyampaian saya, seperti di video sebelumnya saya masih menggunakan logic thinking dan common thinking. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena saya masih menggunakan logika dan pengalaman hidup saya tanpa adanya syarat filsafat di dalamnya. Jika di video sebelumnya saya mengatakan bahwa untuk menemukan siapa sebenarnya saya, itu akan menimbulkan pertanyaan lain untuk menjawab pertanyaan tersebut, seperti apa tujuan hidup saya dan apa hobi atau sesuatu yang saya sukai. Kali ini saya akan mencoba menjawab apa sebenarnya tujuan hidup saya. Proses mengenali tujuan hidup ini bisa dikatakan sebagai salah satu misteri terbesar dalam hidup, dalam berkehidupan atau dalam menemukan siapa kita sebenarnya. Tujuan hidup sendiri dapat diartikan sebagai suatu panduan bagi diri kita dalam menjalani kehidupan gitu. Hal ini berguna untuk membentuk cita-cita serta menemukan makna gitu di balik cara kita menjalani hidup. Mungkin kita sempat berpikir bahwa hidup ini nggak ada artinya, nggak ada tujuannya. Jika kita sempat berpikir seperti itu, maka kita itu sempat berada di dalam fase nihilism atau filosofi nihilism. Nihilism ini merupakan fase di mana kita menganggap hidup itu nggak punya arah gitu, dan nggak ada tujuannya kita hidup di dunia ini. Tetapi ada hal positif dalam nihilism ini. Hal positif dari nihilism ini adalah ketika kita berpikir bahwa hidup itu nihil aja gitu, toh pada akhirnya akan mati juga, dan semua hal yang kita pikirkan itu menjadi nggak penting gitu, baik itu beban hidup, dimarahi dosen mungkin, atau masalah-masalah yang lain gitu. Dan pada akhirnya kita akan menjalani hidup itu dengan bebas gitu, atau hidup dengan apa yang kita mau, atau apa yang dan kita dapat memilih tujuan hidup yang kita mau karena kita bebas gitu, karena sudah nggak mikir gitu apa itu masalah-masalah hidup gitu, karena kita berpikir ya udah gitu, toh mati juga kan, jadi saya bebas saja gitu nentuin tujuan hidup gitu. Jadi dengan berpikir seperti itu ya udah gitu, we can do whatever we want to do in this short life gitu. Nihilism ini Albert Camus, seorang filsuf, menanggapi hal ini dalam bukunya bahwa hidup ini seperti seorang yang mendorong batu ke atas gunung begitu, berulang kali terus gitu. Sesaat sudah sampai di gunung, batu itu jatuh lagi gitu, berulang terus sampai si pemuda itu meninggal gitu. Dalam bukunya
si Albert Camus tadi. Nah, dari sinilah si Albert Camus itu mengatakan bahwa realita hidup ini seperti itu gitu, yang dimana terkadang kita itu berada di atas dan merasa bahagia gitu, namun terkadang kita itu berada di bawah gitu dan merasa sedih. Begitulah realita hidup ini, terus berulang kali hingga kita mati. Inilah nihilism yang dideskripsikan oleh si Robert Camus tadi. Dan menurutnya adalah hal yang kita lakukan itu bukannya menyerah, tetapi kita harus menerima gitu, menerima kenyataan bahwa hidup ini memang nggak ada artinya gitu, meaningless, dan kita itu harus tetap move on untuk terus mendorong batu tersebut. Kalau kita nggak mendorong batunya, atau kita nggak menjalani hidup, ya kita nggak akan bisa happy gitu. Dan dengan menerima hal tersebut dan move on lah, kita itu bisa mempunyai meaning dalam hidup ini gitu. Jadi udah nggak ada alasan lagi untuk depresi dalam hidup. Toh kita bisa enjoy hidup kita selama kita memiliki kemampuan untuk hidup gitu. You only live in once. Jadi kesimpulannya di sini adalah sebelum saya menemukan siapa sebenarnya saya, maka saya harus menentukan gitu tujuan hidup saya gitu, yang dimana saya bebas dalam menentukan hidup saya gitu, dan menentukan tujuan hidup saya. Jadi sampai di sini video part 2-nya. Sampai jumpa.